Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kehadiran dan karya-Mu dalam hidup kami hari demi hari hingga pada saat ini. Dan kami pun bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita saat ini membaca Kitab Rut pasal 2. Kitab Rut pasal 2, kita membaca ayat yang pertama sampai ayat 23. Rut pasal 2, ayat yang pertama sampai ke 23. Mari kita baca bersama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Ia adalah seorang perempuan Moab. Ia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya tuanku,
Sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah memenangkan hati hamba-Mu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba-Mu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertidandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerja perempuan, supaya engkau jangan disusahai orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Sampai sembilan jawab bacaan kita pada saat ini. Bapak dan kasih Tuhan, setiap orang tanpa terkecuali termasuk kita, tidak peduli apakah kita kaya atau miskin, tua atau muda, berpendidikan tinggi atau biasa saja, setiap kita pasti menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Kita bahkan merasa khawatir akan masa depan kita. Kita pun juga merasa khawatir dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita juga merasa khawatir khususnya di tengah pandemi dengan kesehatan kita dan lain sebagainya. Nah, ketika kita diliputi kekhawatiran, biasanya ada dua respon yang kita akan tunjukkan. Yang pertama, kita akan bersikap seolah-olah tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Padahal dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan senantiasa hadir dan memelihara hidup kita. Kita tahu itu, tetapi karena dibutakan oleh kekhawatiran, kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita mungkin percaya kepada Tuhan, tetapi ketika kita diberikan jalan keluar, justru kita berkata, "Oh, ini sebuah kebetulan." Atau kita memaknai jalan keluar itu dengan sebuah istilah keberuntungan. Kita mungkin berkata, "Oh, kok kebetulan ya, saya butuh dan dia menolong saya." Atau kita berkata, "Ah, saya beruntung sekali, di tengah begitu banyak masalah, ada yang bersedia menolong saya."
Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah pergumulan ketika kita menemukan jalan keluar itu tidak dimaknai sebagai pertolongan Tuhan, tetapi hanya dimaknai dipandang sebagai sebuah kebetulan atau keberuntungan. Sehingga ketika kita merasa itu sebagai sebuah kebetulan atau keberuntungan, kita tidak merasa harus bersyukur kepada Tuhan. Toh itu kan hanya sebuah kebetulan atau keberuntungan. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan kini adalah bagaimana Naomi dan Ruth memaknai pertolongan Boas bagi mereka. Apakah mereka memaknai pertolongan itu sebagai karunia dari Tuhan ataukah sebagai sebuah kebetulan? Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini tentu menggelitik. Karena kalau kita melihat di dalam Rut pasal 2, khususnya di dalam ayat yang ketiga, di sana ada sebuah kata, kebetulan Rut berada di tanah milik Boas. Bapak Ibu, kita semua tahu situasi yang dialami oleh Naomi dan Rut pada waktu itu. Mereka baru pulang dari Moab. Mereka belum tahu bagaimana harus memenuhi kebutuhan mereka. Rut berinisiatif untuk meminta izin kepada Naomi memungut jelai di ladang. Dan kemudian pada ayat yang ketiga dikatakan, kebetulan Rut memungut jelai di ladang milik Boas. Apakah berhenti di situ? Ternyata tidak. Secara kebetulan, Boas ternyata masih punya hubungan saudara dengan Elimelek. Bahkan Naomi berkata kepada Rut bahwa Boas punya kewajiban untuk menebus mereka. Kebetulan ketika Rut sedang memungut jelai di ladang Boas, Boas melihat Rut. Saya katakan ini kebetulan, kenapa? Karena saya percaya bukan hanya Rut yang berada di situ yang memungut jelai. Ada mungkin puluhan orang lainnya. Tetapi secara kebetulan Boas tertarik dengan Rut sehingga dia bertanya kepada bujangnya siapa perempuan itu. Dan kebetulan bujangnya mengenali perempuan yang ditunjuk oleh Boas. Kebetulan ketika Boas mengetahui bahwa Rut ternyata masih punya hubungan saudara, Boas pun bersedia, tergerak untuk menolong Rut. Dan masih ada banyak kebetulan lainnya. Bapak Saudara, kalau kita melihat semua peristiwa itu seakan-akan menjadi serangkaian kebetulan. Namun, apakah memang itu sekedar sebagai sebuah kebetulan? Saya percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan merancang segala sesuatu dengan sangat baik untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Termasuk juga memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan atau kesulitan yang kita alami. Dengan kata lain, rangkaian kebetulan yang terjadi dalam kehidupan Rut sesungguhnya bukan sebagai sebuah kebetulan, tetapi merupakan cara Allah untuk menyatakan kehadirannya dan untuk menolong Rut dan Naomi di tengah pergumulan yang mereka alami. Karena itu Bapak Ibu, Boas berkata kepada Rut bahwa Allah mengasihi engkau. Allah mengetahui apa yang telah engkau lakukan bagi mertuamu. Dia akan membalas segala kebaikanmu. Boas menekankan bahwa apa yang dialami oleh Rut, termasuk juga pertolongan yang Boas berikan kepada Rut, bukan sekedar sebuah kebetulan atau keberuntungan, tetapi merupakan wujud dari pertolongan Allah, pemeliharaan Allah bagi hidup Rut dan Naomi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang dialami oleh Rut dan Naomi pun saya percaya juga terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi pergumulan demi pergumulan, hati kita mungkin diliputi oleh kekhawatiran. Tetapi ketika kita merasa khawatir, secara kebetulan masalah itu terselesaikan.
kita menemukan jalan keluar, atau kebetulan ada orang yang menolong kita untuk bisa keluar dari masalah itu. Bapak Ibu, semua yang kita alami bisa saja kita pandang sebagai rangkaian kebetulan atau keberuntungan. Namun, apa yang dialami oleh Ruth dan Naomi kiranya juga menjadi pengingat bagi kita bahwa apa yang kita terima, alami, bukanlah sekedar sebuah kebetulan, tetapi merupakan cara Allah untuk menolong kita. Kalau Allah tidak menolong Ruth, maka besar kemungkinan Boas tidak akan memperhatikan wanita asing itu. Kalau Allah tidak menolong Ruth, maka Boas juga tidak tergerak untuk memberi perintah kepada bujangnya agar menjatuhkan jelai secara sengaja supaya bisa diambil oleh Ruth. Tuhan menolong Ruth dan menolong Naomi. Dan Tuhan pun melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Ketika kita berada dalam masalah pergumulan dan dalam tanda kutip secara kebetulan kita mendapatkan pertolongan atau jalan keluar, itu bukanlah sekedar sebuah kebetulan, tetapi merupakan cara Allah untuk menolong kita, merupakan perwujudan dari kasih dan kepedulian Allah kepada kita. Karena itu, ketika kita berada dalam masalah, jangan pernah melupakan Tuhan. Justru kita harus bersandar, bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah bersandar, bergantung kepada Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa bersyukur. Karena pertolongan itu bukan sebuah kebetulan, tetapi merupakan perwujudan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ketika kita menghayati semua itu sebagai pertolongan Tuhan, maka hati kita akan diliputi dengan sukacita dan rasa syukur, karena Allah sungguh hadir dan menolong kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kesempatan kami boleh bersama belajar dari kehidupan Ruth dan Naomi, belajar untuk melihat semua yang terjadi dalam hidup kami sebagai bentuk pertolongan Tuhan, wujud kasih Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan apa yang kami renungkan membangkitkan rasa sukacita dan rasa syukur di dalam hati kami, dan mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pergumulan yang kami alami, untuk setiap pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami pun juga menyerahkan untuk kehidupan kami masing-masing, pekerjaan kami, studi kami Allah yang berkati, keluarga kami Allah yang berkati, masa depan kami Allah yang berkati, segala yang baik Tuhan tolong berikan bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan melawat dan memulihkan, menyerahkan juga untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah Allah yang berkati, khususnya untuk ibadah besok, biarlah boleh terlaksana dengan baik, dan sungguh ya Tuhan, ibadah kami boleh memuliakan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga untuk bangsa negara kami, Allah yang berkasih karunia, khususnya di tengah menanjaknya angka positif COVID. Bapak, ya Tuhan, hati kami diliputi kekhawatiran, tapi kami percaya Allah akan tetap dan terus menjaga kami, menjaga Indonesia di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba-Mu juga mohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapak saudara yang kasih Tuhan, Allah, Dia mengasihi saudara, Dia akan menolong saudara, Dia akan memelihara hidup saudara, Dia akan memberikan berkat sukacita dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.